Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan Kadin Prestya Alif. Saya merupakan mahasiswa KKN PPM periode 2 UGM tahun 2021 unit JI 018 di wilayah Desa Kembang, Pacitan, Jawa Timur. Pada saat ini saya akan membawakan mengenai pengenalan vacuum sealer untuk metode penyimpanan. Di mana pada pokok bahasan ini akan saya bahas mengenai 4 hal, yaitu mengenai definisi, apa sih vacuum sealing dan vacuum sealer itu, kemudian klasifikasi, jenis-jenis vacuum sealer itu sih apa aja, demo, fitur-fitur apa aja sih yang ada di vacuum sealer dan gimana cara menggunakannya. Dan yang terakhir adalah manfaatnya. Manfaat apa aja sih yang bisa didapat dengan alat ini? Kita mulai dari pokok bahasan pertama. Pokok bahasan pertama adalah apa sih vacuum sealing dan vacuum sealer itu? Vacuum sealing atau ROP, Reduced Oxygen Packaging, adalah metode pengemasan dengan menggunakan alat yang disebut vacuum sealer. Vacuum sealer ini digunakan untuk menghambat oksidasi sayuran, buah-buahan, daging, dan bahan makanan organik lain dengan cara menghisap udara dari kantong penyimpanan plastik dan kemudian menyegelnya. Metode mengeluarkan udara dari dalam kantong ini fungsi untuk membentuk lingkungan yang anaerob, lingkungan yang tidak ada udara dalam kantong plastik tersebut. Hal ini mengurangi potensi pertumbuhan jamur ataupun pertumbuhan bakteri-bakteri lainnya. Kemudian, pada bahasan yang kedua adalah jenis-jenis dari vacuum sealer itu apa aja sih? Yang pertama adalah clamp vacuum sealer. Clamp vacuum sealer jenis ini adalah tipe yang paling mudah digunakan. Alatnya cukup simpel, hanya digunakan untuk men-sealing dan langsung otomatis mengeluarkan udaranya. Kelebihan dari alat ini adalah alat ini sangat praktis untuk digunakan. Namun, kekurangannya adalah daya serapnya atau daya hisapnya untuk membuat lingkungan vakum cukup rendah, sehingga kurang umum digunakan. Kemudian, opsi yang kedua adalah chamber vacuum sealer. Vacuum sealer jenis ini merupakan yang paling efisien dan mampu menghilangkan jumlah kadar oksigen yang tinggi dari kantong penyimpanan dengan sangat cepat. Vacuum sealer jenis ini adalah vacuum sealer yang paling mahal. Nah, alat ini digunakan pada industri. Umumnya digunakan pada industri, di mana penggunaan kadar oksigen tertentu yang sangat sedikit adalah merupakan hal yang sangat kritikal. Kemudian, yang akan kita bahas pada demo pada hari ini dan bahasan ini adalah vacuum sealer eksternal. Vacuum sealer jenis ini tidak begitu mahal, ukurannya praktis, dan merupakan jenis mesin yang paling umum digunakan. Biasanya, vacuum sealer jenis ini digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk mengawetkan makanan tanpa memberinya bahan pengawet, ataupun digunakan untuk UMKM yang berdampak dengan masa depan makanannya. Kemudian, fitur apa aja sih yang ada di vacuum sealer ini dan gimana cara menggunakannya? Yang pertama kita akan bahas mengenai fiturnya. Secara umum ada 6 fitur yang terdapat pada sebuah vacuum sealer. Yang pertama adalah inputnya. Input ini bisa menggunakan layar touchscreen atau tombol fisik. Kemudian plastik cutter. Tidak semua vacuum sealer memiliki fitur ini, namun yang akan kita tampilkan pada hari ini memiliki alat pemotong plastik yang udah include pada alatnya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah straw. Straw di sini adalah model vakum yang dapat digunakan untuk botol. Jadi biasanya kalau kita pakai vacuum sealer itu seperti laminating tapi yang ada penyedot vakumnya.
Tapi yang ini ada model lain, modelnya seperti sedotan. Kemudian mode yang ditawarkan pun juga selayaknya bervariasi. Biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu mode penyedotannya, yang dimana itu biasanya diklasifikasikan menjadi dua kembali, yaitu normal atau gentle, dan mode jenis makanannya. Makanan dari segi liquid yang ada pada plastik atau yang akan di package. Biasanya dibagi jadi dua, dry dan moist. Dry ini digunakan untuk makanan-makanan yang kering, dengan moist ini digunakan untuk makanan-makanan yang agak basah. Tapi perlu dicatat di sini adalah tidak disarankan untuk penggunaan vacuum sealer eksternal untuk makanan-makanan yang sangat basah. Misalnya ada berkuah, mayoritas airnya lebih banyak daripada makanannya. Seperti itu. Kemudian size-nya umumnya lumayan besar. Biasanya sekitar 32 cm. Ini ukuran maksimum yang bisa di-seal. Hal ini berlangsung dari spesifikasi, yaitu terus yang terakhir adalah hemat dayanya seberapa. Dalam alat ini yang akan saya tampilkan memiliki daya vakum 60 kilopascal untuk daya yang dikonsumsi 130 watt. Kemudian mari kita lanjut ke demo penggunaan alatnya. Selamat menyaksikan. KIHA 18. Pertama kita lihat di sini adalah head unit yang merupakan input berupa touchscreen. Kemudian kita beranjak pada tampilan samping, terdapat sebuah tombol untuk membuka ketika setelah lock pada ceiling. Di samping terdapat jack untuk power dan tombol kanan yang seperti halnya tombol pada di samping kiri. Kemudian berikut tampilan belakangnya dan tampilan bawahnya. Pada tampilan bawah hanya terdapat mur dan baut saja apabila teman-teman hendak membuka alat ini. Kemudian kita beranjak pada apa aja sih yang ada di dalam. Berikut adalah tampilan sisi dalam alat ini. Yang pertama kita lihat adalah sponge yang berfungsi untuk tatakan elemen pemanas dari sistem ini. Kemudian yang sekarang saya ambil adalah sebuah penadah untuk pembatas ketika melakukan sealing. Nah, lubang kecil di samping kiri ini merupakan lubang untuk masuk ke mode yang straw, di mana penyedotannya akan menggunakan alat atau pipa khusus, yaitu yang seperti ini. Memasangnya cukup mudah, hanya perlu ditancapkan ujung yang kecil yang sesuai dengan ukurannya kepada lubangnya. Ketika akan digunakan, khusus untuk mode ini hanya perlu menekan tombol yang berlogo putih seperti pada pojok kanan atas dari tampilan alat ini. Oke, namun untuk hari ini kita tidak akan mempraktekkan mengenai straw. Nah, kemudian komponen yang selanjutnya adalah cutter. Cutter ini adalah plastik cutter yang digunakan untuk memotong plastik emboss. Kemudian bagian yang terakhir, komponen terakhir adalah elemen pemanas yang berada pada sisi tutup dari alat vacuum sealer ini, beserta sistem penyedotannya. Oke. Sekarang kita beranjak ke komponen-komponen apa saja pada head unitnya. Yang pertama adalah tombol vacuum seal. Di sini adalah mode vacuum seal, mode put dan pulse. Oke.
terdapat dua opsi untuk mode, yaitu normal dan gentle. Dan kemudian untuk makanan, food, dry and moist. Menjelaskan mengenai cara menggunakan alat vacuum sealer ini. Yang pertama adalah pasang jack power ke soketnya. Soket berada pada sisi kanan dari alat ini. Berikut adalah soketnya. Pastikan pasang dengan rapat. Ketika jack soket telah terpasang, akan terlihat indikator biru menyala pada alat tersebut. Setelah itu kita akan coba siapkan bahan makanan atau sesuatu yang akan kita lakukan vacuum sealing. Di sini saya akan menggunakan kerupuk yang menggunakan plastik khusus, yaitu plastik emboss. Untuk vacuum sealing harus dengan tipe alat-alat seperti ini yang umumnya ada di Indonesia, harus selalu menggunakan plastik emboss. Nah, pertama-tama kita akan coba ukur jarak antara elemen pemanas dengan ujung terbuka dari kantong plastik ini. Nah, ternyata jaraknya masih terlalu jauh, yang menandakan kita masih perlu memotongnya pada garis tersebut. Nah, oleh karena itu kita sekalian mencoba menggunakan plastik cutternya. Yang pertama adalah letakkan kantong plastik, kemudian tutup plastik cutternya. Kemudian pastikan arah dari cutter dari kiri menuju ke kanan. Pada saat awal penggunaan mungkin bakal akan terjadi kesulitan dalam pemotongan. Hal ini dikarenakan plastik masih belum terpotong di awal dengan sempurna, di mana plastik ini merupakan plastik emboss yang bagian sisi kanan dan kirinya sudah disegel sehingga lebih keras. Nah, buat tips and tricks menggunakannya adalah dengan menyelipkan plastik ke dalam bagian belati pemotong, kemudian menekannya dengan kuat dan menariknya. Mungkin di awal akan tetap sedikit alot, tapi nanti tidak perlu khawatir. Proses ini dapat dicoba diulangin dengan cara memundurkan belati, kemudian menarik dengan tekanan yang cukup hingga posisi berada di kanan. Untuk memastikan agar potongan dapat menghasilkan potongan yang sempurna, maka pemotongan dilakukan 2 kali dengan cara belati ditarik ke sisi kiri, kemudian ditarik penuh ke sisi kanan hingga lepas dari plastiknya. Oke, setelah proses berhasil, angkat lid dari wadahnya, kemudian lihat hasilnya. Mungkin untuk pertama-tama hasil tidak akan rapi, karena ini bergantung pada kualitas dari alat itu sendiri. Namun di sini tidak perlu khawatir untuk masalah pemotongan kemasan yang tidak rapi, dapat diperbaiki dengan menggunakan gunting. Nah, berikut kira-kira jarak antara ujung bukaan dari makanan ke makanan sudah cukup. Kita tutup lid dari pemotongnya dan mengeset ulang ke tempatnya yang semula. Kemudian kita akan melanjutkan proses vacuum sealing.
Yuk. Proses selanjutnya adalah peletakan ujung plastik yang terbuka ke dalam batas penadahnya, di mana plastik ini akan bersandar pada sponge yang dimana bagian atas ini akan melakukan elemen panas untuk melakukan penyegelan dan vakum. Kemudian tutup alatnya, pastikan dari sisi kanan dan kiri terdengar suara klik. Di sini memastikan bahwa proses vakum akan berlaksana dan sealing secara maksimal dengan penguncian yang maksimal. Setelah itu, mari kita coba menggunakan mode pulse. Nah, seperti yang ditayangkan, mode pulse bekerja ketika kita menyentuhnya, tidak secara otomatis. Kemudian di sini ada pilihan tombol mode, di mana ketika kita pindah tombol gentle, daya hisap yang dilakukan akan lebih halus. Di sini ada mode dry dan moist, ini untuk makanan, jenis makanannya. Kebetulan kita menggunakan makanan jenis yang kering, sehingga kita balikan ke posisi dry. Nah, ketika hendak menggunakan versi otomatisnya, perlu sekali saja tekan vacuum seal. Kemudian tunggu hingga kedua indikator pada vacuum seal dan seal mati. Nah, setelah indikator vacuum seal dan seal mati, silahkan pencet kedua tombol yang ada di sisi kanan dan sisi kiri dari alat ini. Kemudian buka tutupnya dan ambil kantong plastik yang sudah di-seal. Berikut apabila kita cek kerekatannya, ternyata sudah tersegel dengan sempurna. Oke. Dan hasil vakum juga sangat baik untuk kualitas dengan model seperti ini. Tambahan untuk tips yang terakhir adalah yang perlu diingat, jangan menutup alat hingga posisi terkunci seperti pada ketika kita melakukan sealing, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada sponge penadahnya itu tersendiri. Kemudian kita copot outlet powernya dan tunggu hingga indikator mati. Nah, sekian dari penjelasan cara penggunaan. Kita kemudian akan berlanjut kepada penjelasan mengenai manfaatnya. Manfaat apa aja sih bisa didapat dengan alat ini? Nah, pada alat yang pertama jelas ada memperpanjang masa simpan, di mana yang dalam tabel di sini yang kami kutip dari artikel, yaitu adalah makanan kering itu normalnya akan bertahan 1 bulan. Namun apabila kita vacuum seal atau kita segel secara vakum, dapat bertahan hingga 2 tahun. Keju yang dimasukkan ke kulkas normalnya bertahan 2 minggu. Jika secara vakum dapat bertahan hingga 8 bulan. Secara signifikan dari beberapa jenis ini menunjukkan bahwa olahan-olahan baik seperti olahan ikan laut, daging, dan sayur-sayuran, buah, dan dairy cenderung memberikan perpanjangan masa simpan dengan menggunakan teknik ini. Kemudian manfaat-manfaat lainnya apa sih? Yang pertama adalah menghemat waktu, di mana ibu-ibu sekarang tipenya adalah sering menyiapkan bahan makanan di awal dan memasaknya di kemudian hari. Nah, penggunaan vacuum sealer ini
sangat membantu ketika proses prepping. Proses prepping atau proses persiapan, di mana ibu-ibu cuma perlu memotong-motong bahan makanan kemudian mensilnya. Nah, ketika saat digunakan, wadahnya bisa langsung dibuka kemudian diolah sesuai jenis masakannya. Nah, hal ini dapat menghemat waktu karena daripada harus memotong atau menyiapkan makanan, kita dapat memotong waktu dengan menyiapkan pada hari awal dan menggunakannya di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah menghemat uang. Dengan adanya kita melakukan vacuum seal, ini memperpanjang masa simpan. Nah, dampak tidak langsungnya adalah makanan-makanan kita tidak akan mudah basi dan menjadi karena terbuang sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah melindungi makanan. Makanan di sini terlindungi karena ketika kita menyimpan makanan pada kulkas, terlalu banyak jenis makanan yang di kulkas, misalnya ada bahan makanan yang masih mentah seperti daging dan sebagainya. Nah, apabila kita simpan pada ruangan terbuka, akan ada kemungkinan tumbuhnya bakteri dan jamur. Nah, hal-hal tersebut sangat disayangkan juga. Nah, penggunaan vacuum sealed ini membentuk lingkungan yang anaerob, sehingga tidak ada pertumbuhan jamur dan bakteri. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah efisien tempat. Barang-barang yang di vacuum sealed tentu saja akan efisien tempat karena di dalamnya tidak ada ruang udara. Jadi kalau biasanya ibu-ibu yang di plastik itu menggelembung, nah yang ini tuh cenderung dipres seperti pada bentuk makanannya itu sendiri atau bahan makanan sendiri, sehingga dapat disimpan lebih rapi. Kemudian yang terakhir adalah dapat digunakan kembali. Maksudnya adalah ketika ibu-ibu makanan atau mungkin snack yang dimakan setelah dibuka tapi tidak habis dan mau dimakan keesokan harinya, dapat di-vacuum seal kembali. Nah, hal ini tentu saja mengurangi pembuangan sampah dan pembuangan makanan yang masih layak makan. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.